Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak soleh, pada hari ini kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Ya, Rasul Ulul Azmi itu ada 5 ya. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada yang tahu apa arti ulul azmi? Ya, ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi artinya tekad yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Pada hari ini kita akan membahas Rasul Ulul Azmi yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang tahu siapa Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Sikap Nabi Nuh yang layak disebut sebagai ulul azmi diantaranya karena kegigihannya dalam berdakwah tentang agama Allah, sekalipun mendapat hinaan dari kaumnya. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendakwahi keluarganya, kerabat dan kaumnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kebiadaban kaum Nuh sebagai umat yang paling rusak telah menghinakan dan menyakiti hati Nabi Nuh, sehingga ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Allah memusnahkan seluruh manusia yang telah semena-mena menolak dakwahnya. Permohonan Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatangkan banjir yang besar yang melenyapkan segala makhluk selain para penghuni bahtera Nuh. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk yang menentangnya. Yang kedua Rasulul Azmi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak ashar tukang membuat patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam harus diasingkan ke dalam gua yang disebabkan oleh perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan Raja Namrud dan masyarakat penyembah berhala, termasuk ayahnya yang bekerja sebagai pembuat berhala. Bahkan Nabi Ibrahim harus menerima ujian yang berat, yaitu dibakar hidup-hidup
namun karena iman Ibrahim yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mendatangkan keselamatan baginya. Bertahun-tahun usia pernikahannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak Mesir bernama Hajar untuk dijadikan istri. Akhirnya Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengasingkan istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun, perintah lebih berat diterima Ibrahim, yaitu harus mengorbankan putranya. Hal ini pun ia laksanakan, meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba. Ibrahim merupakan salah satu pendiri Baitullah. Selama pembangunan Baitullah, Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keturunannya memperoleh Alkitab dan hikmah supaya dihindarkan dari kemusyrikan dan penyembahan berhala. Hal ini menyebabkan Allah terpikat dengan sosok Nabi Ibrahim yang mempedulikan nasib anak cucunya, sehingga Allah mengadakan perjanjian untuk memberkahi keturunannya apabila mewarisi sosok Ibrahim dalam hal keimanan dan kesetiaan terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Ibrahim menerima perjanjian dari Allah yang berlaku bagi keturunannya supaya keturunan Ibrahim menjadi milik Allah dan diberkahi dengan syarat setia melaksanakan segala perintah-perintah dan hukum-hukum Allah. Akan tetapi perjanjian ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim.